Shalom adik-adik, apa kabar? Baik, luar biasa ya. Puji Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan di sini kita dipertemukan kembali untuk melakukan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai proses belajar kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ibu akan memimpin doa untuk kita. Berdoa dimulai. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas nafas kehidupan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama di sini untuk melakukan pembelajaran kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati proses belajar mengajar kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya apapun yang anak-Mu disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh murid-murid sekalian, dan dapat mereka pahami dan dapat mereka terapkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, Anak-Mu menyerahkan seluruh serangkaian pembelajaran hari ini hanya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Baik, langsung saja kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dampak-dampak kerusakan alam bagi manusia. Dan yang kedua, manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara alam. Nah, di sini juga terdapat pada judul pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menjaga dan melestarikan alam. Nah, di dalam bab 6, ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya yang membahas alam dan lingkungan hidup. Alam yang diciptakan Tuhan kini mengalami kerusakan. Setiap manusia terpanggil untuk turut serta memelihara alam, termasuk umat Kristen. Nah, bagi umat Kristen, memelihara alam merupakan kewajiban, yaitu sebagai tanggapan atas kasih Allah yang telah menciptakan dan menyelamatkan seluruh umat ciptaan. Pada pembelajaran bab ini memotivasi remaja Kristen ya, remaja SMP kelas 7 untuk turut serta memelihara dan melestarikan alam. Dan di sini juga terdapat ayat Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, di sini menunjukkan kata taklukkanlah, yang artinya kata taklukkanlah itu sepintas menunjukkan bahwa manusia itu berhak untuk memanfaatkan alam dengan baik, memanfaatkan alam dengan sebebas-bebasnya. Nah, untuk kata taklukkanlah memiliki arti kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia, itu hanya sebagai wakil Allah untuk memelihara serta melindungi taman Allah. Artinya Tuhan memberikan kesempatan, atau Tuhan telah memberikan kebebasan bagi kita untuk menjaga dan memelihara alam. Sekarang kita akan masuk pada bagian A, yaitu kerusakan alam. Nah, pada Januari 2013 yang telah kami saksikan di televisi bagaimana kejadian ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta, pada saat itu mengalami musibah banjir yang cukup parah. Rumah dan jalan raya tergenang air. Ada yang mencapai 50 cm dan ada pula yang mencapai 2 meter. Bahkan terdapat korban jiwa. Bencana ini menyebabkan kerugian materi yang cukup besar dan banyak aktivitas manusia menjadi lumpuh karena akses jalan menutup banjir. Nah, di sini pertanyaan ibu, apa penyebab terjadinya banjir? Silakan Andre untuk menjawab. Iya, betul sekali. Penyebab dari banjir itu yaitu disebabkan oleh penebangan hutan yang berkelanjutan.
Terus pemanfaatan lahan yang berkelebihan, contohnya ya seperti pembakaran hutan, terus membuang sampah di sembarangan tempat. Iya, betul sekali. Nah, fokus kita pada pembahasan topik ini adalah bagaimana remaja Kristen memelihara alam dan lingkungan hidup. Yang ingin saya tanyakan kepada adik-adik sekalian, yaitu apa tindakan nyata kalian sebagai remaja Kristen untuk memelihara alam dan lingkungan hidup? Ya, silakan Siska. Iya, betul sekali. Yang pertama itu tidak membuang sampah dengan sembarangan, tidak merusak ekosistem alam, mengembangkan cagar alam, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Itu merupakan tindakan nyata kita untuk memelihara dan menjaga alam. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian B, yaitu tanggung jawab memelihara alam. Sebelum kita masuk pada tanggung jawab memelihara alam, di sini kakak mempunyai pertanyaan lagi untuk kalian ya. Saya ingin bertanya kepada Doni, apa tanggung jawab kamu sebagai remaja Kristen dalam memelihara alam? Apa saja tanggung jawab kamu? Bentuk tanggung jawab seperti apa? Iya, memberi pengetahuan kepada saudara kamu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya, betul sekali. Terima kasih Doni atas jawabannya. Aksi nyata memelihara lingkungan. Kamu turut bertanggung jawab untuk memelihara serta melestarikan alam dan lingkungan hidup, karena kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Semua yang kamu makan dan minum pada mulanya berasal dari alam. Tanggung jawab untuk memelihara serta melestarikan alam merupakan jawaban atau tanggapan kamu terhadap kasih dan pemeliharaan Allah kepadamu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya baik, jika tidak ada, kita lanjut. Hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan yang pertama melakukan kerja bakti, yaitu pembersihan lingkungan tentunya ya. Yang kedua, merancang kampanye pemeliharaan alam melalui gambar dan slogan yang ditempelkan di sekolah maupun di gereja tempat kamu beribadah. Di sini juga terdapat ayat Alkitab dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini kata mengusaha dalam bahasa Ibrani yaitu abad, berarti melayani. Kata memelihara di sini dalam bahasa Ibrani yaitu samar, berarti menjaga, mengawasi atau memelihara. Nah, dalam kata mengusahakan dan memelihara berarti menjaga, mengawasi. Dengan kata lain, manusia itu diwajibkan untuk bekerja, memanfaatkan alam dengan baik untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung saja pada masuk ke dalam kesimpulan. Di sini Ibu mengambil kesimpulan Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara, tapi dia juga menyelamatkan ciptaannya. Apakah bentuk jawaban atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu? Bentuknya ialah mengambil tanggung jawab memelihara
serta melestarikan alam lingkungan hidup. Sebagai remaja Kristen, tentu kamu dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyatamu dalam memelihara dan melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Misalnya, kamu menyiram tanaman yang ada di rumah maupun di sekolah. Tidak memetik tidak memetik ataupun mematahkan daun pohon, tangkai bunga dengan sembarangan. Ikut menanam pohon dan tanaman lainnya, membangun kesadaran membuang sampah pada tempatnya, dan tidak ikut mengotori lingkungan. Materi kita pada hari ini sampai di sini saja. Nah, sekarang seperti yang terlihat pada slide terakhir, yaitu ada tugas buat kalian, yaitu membuat rangkuman tentang materi kita hari ini dan dikumpulkan minggu depan. Diketik melalui Word font 12 Times New Roman, untuk spasinya 1,5, dikumpulkan untuk spasinya 1.5 dikumpulkan ke grup WA kelas kita. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik sekalian. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memimpin kita lagi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan menutup pembelajaran kami, kiranya murid-murid sekalian dapat mengerti, dapat memahami apa yang anakmu sampaikan tadi, dan dapat mereka pahami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.